Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bang Faiz, di sini saya Muhammad Raffi Abdillah dari kelas TRPLD ingin mempresentasikan sebuah tugas, yaitu tugas program fundamental Dart dengan menjalankan logika if else untuk membuat sebuah konsol. Dan seperti ini bentuknya, yang kita awali dengan function void main, yang kita awali dengan std_out write, yang berisi dari aplikasi ini dari codingan ini saya membuat website untuk penghitung umur. Jadi dari if else ini saya masukkan umur Anda, kemudian tahun sekarang. Jadi saya membuat website yang bisa untuk penghitung umur Bang. Jadi dengan memasukkan kelahiran Anda, tahun kelahiran Anda dengan tahun sekarang. Jadi kurang lebih codingannya seperti ini. std_out write, yaitu dengan std_out ini adalah seperti yang akan keluar ketika codingan ini pertama kali dijalankan. Dan std_out ini pasti membutuhkan yang namanya std_in. Dan std_in itu ada di codingan di bawahnya. Maka kemudian ketika coding ini dijalankan, maka yang akan keluar pertama kali adalah tulisan seperti ini. Kemudian di bawahnya adalah kita memiliki string tanda tanya, yang berarti variabel tahun lahir ini adalah tipe datanya adalah string yang memiliki data nullable, yang nullable adalah data yang bisa berisi dengan null. Dan tahun lahir ini diisi oleh sang user, yaitu dengan menggunakan metode std_in read line sync. Dan setelah si user menginput data mereka, maka data tersebut masuk ke dalam variabel umur, dan dari variabel umur ini kita akan memparsing dari tipe data yang awalnya string menjadi integer, karena data yang diinput oleh user berbentuk string, maka kita parsing melalui integer yang berbentuk variabel bernama umur. Di sini kita memparsing variabel tahun lahir menjadi integer. Dan setelah itu maka kita berlari ke pertanyaan kedua, yaitu masukkan tahun berapa saat ini. Dikemukakan kode std_out write. Dan di sini juga sama, kita memiliki variabel tahun ini yang berbentuk string, bermetode string, yang memiliki nilai nullable, yang bisa berisi nullable. Dan std_in ini seperti yang tadi, yang ditampilkan adalah inputan dari user. Kemudian dari data tahun ini adalah kita memiliki juga data tahun sekarang, yang dimana kita harus mengparsing data tahun ini menjadi integer dengan menggunakan integer try parse. Dan di sini ya tidak lupa kita ada nilai default untuk jika sang user tidak mengisi tahun lahir dan tahun ini. Kemudian disinilah logikanya kita bermain. If kita di website ini kita menggunakan metode logika if else, dan kita mulai if umur ini tadi kita buat di sini di atas. Umur adalah sebuah variabel berbentuk integer yang kita parsing dari data string yang awalnya itu
tahun ini. Tahun ini kan yang awalnya string menjadi integer, yang berubah menjadi variabel tahun sekarang gara-gara setelah diparsing. Dan umur sama tanda seru dan sama dengan adalah tidak sama dengan 0 dan maka dan tahun sekarang juga tanda seru dan sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka munculkan kita buat variabel baru yang berbentuk jumlah. Maka integer jumlah ini adalah sama dengan tahun sekarang dikurang dengan umur yang diinput sama user tadi di awal. Kemudian jika itu bernilai true, maka akan muncullah sebuah print yang memunculkan tulisan seperti ini. Jadi umur kamu sekarang di tahun. Nah, di tahunnya ini kita akan mengambil data tahun dari inputan yang user input ketika mengisi data adalah $jumlah. Jumlahnya diambil dari mana? Jumlahnya diambil dari tahun sekarang dikurang variabel tahun sekarang dikurang variabel umur. Kemudian jika jawaban user tidak sesuai dengan inputan yang harus dipenuhi, maka akan muncul data Anda tidak valid. Langsung saja kita contoh. Nah, pertama kali akan muncul, selamat datang di website penghitung umur. Masukkan tahun kelahiran Anda. Tahun kelahiran saya 2005. Contohnya seperti ini. Dan sekarang masukkan tahun berapa saat ini. Saat ini adalah 2025. Jadi data yang pertama kali muncul adalah masukkan tahun kelahiran Anda. Masukkan tahun kelahiran Anda ini muncul dari sini. Pertama kali pasti muncul ini. Kemudian data 2025 ini akan masuk ke dalam tahun lahir. Ya. Tahun lahir, kemudian diparsing menjadi umur. Kemudian masukkan tahun berapa saat ini masuk ke dalam variabel tahun ini, kemudian diparsing menjadi variabel tahun sekarang. Jadi ketika umur Anda dikurang dengan jadi logikanya adalah tahun sekarang ini dikurang dengan tahun kelahiran Anda. Jadi ketika di enter, maka 2025 dikurang 2005 adalah menjadi 20. Jadi umur kamu sekarang di tahun 2005 adalah 20 tahun. Di tahun 2025 ini kita ambil dari inputan user yang ketika mengisi tahun sekarang. Tahun ini yang diparsing menjadi tahun sekarang. Ya. Kurang lebih seperti itu, Bang. Untuk presentasi dari tugas saya kali ini untuk program fundamental yang menggunakan logika if else. Saya menggunakan logika if else karena menurut saya logika if else itu yang mudah dipahami dan saya udah mengerti flow-nya, jadi saya menggunakan if else. Jadi mungkin seperti itu untuk presentasi kali ini. Mungkin dari presentasi ini saya masih banyak kurang untuk penyampaian dan untuk logika yang lain. Dari itu saya mohon maaf Pak, dan terima kasih untuk sudah memperhatikan video saya. Mungkin saya akhiri presentasi ini dengan doa Profesor Fajri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.